Strategi 19% Prabowo versus Trump, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Hai pemirsa, pernah dengar klaim Trump bahwa Indonesia membayar 19%, sementara Amerika dapat akses penuh? Tapi tunggu dulu, benarkah kita yang kalah? Atau justru ada skenario cerdas di balik ini? Yuk kita kupas tuntas. Jangan lupa kasih pendapatmu di kolom komentar. Setuju atau enggak? Fakta di balik klaim Trump. Trump menyatakan Indonesia setuju membayar tarif 19%, sementara Amerika mendapat akses tanpa hambatan. Klaim ini terdengar sepihak, seolah AS menang mutlak dan Indonesia terjajah. Tapi benarkah demikian? Dalam perdagangan internasional, prinsip level playing field seharusnya jadi dasar. Namun bagi Trump, deal terbaik adalah ketika AS untung paling besar. Nah, disinilah polemik dimulai. Pertanyaan untuk kalian. Menurutmu, adil nggak kalau satu negara mendikte syarat sepihak? Tulis di komentar. Indonesia surplus, tapi kenapa dikenakan tarif? Faktanya Indonesia surplus dagang dengan AS. Nilai transaksi mencapai miliaran dolar per tahun. Lalu, mengapa tiba-tiba tarif naik 400%? Apakah ini bentuk tekanan politik? Yang menarik, AS justru bebas masuk ke Indonesia tanpa tarif. Artinya, produk mereka bisa membanjiri pasar kita. Tapi apakah ini benar-benar merugikan? Jadi penasaran, kira-kira produk AS apa yang bakal laris di Indonesia? Atau malah nggak laku? Share prediksimu. Strategi cerdas Indonesia, pivot ke manufaktur Tiongkok. Di balik tarif 19% ada peluang tersembunyi. Tiongkok yang biasa kena tarif 100% sekarang memindahkan pabriknya ke Indonesia. Kenapa? Karena tarif kita jauh lebih rendah. Bayangkan jika ratusan perusahaan Tiongkok pindah ke Jawa Barat yang punya lahan luas, bandara dan pelabuhan siap pakai, ekspor Indonesia ke AS bisa melonjak dari 8 miliar menjadi 100 miliar. Efek domino positif, rupiah menguat, lapangan kerja baru terbuka, devisa negara naik. Kalau industri Tiongkok ramai di Jabar, apa dampaknya buat UMKM lokal? Pro atau kontra? Let's debate. 500 triliun, beban atau investasi? Kesepakatan termasuk belanja migas, produk pertanian, dan pesawat Boeing. Sebagian bilang ini beban, tapi ada sisi positifnya. Kita butuh impor kedelai gandum, sementara produksi lokal masih minim. Pesawat Boeing masih 10-15 tahun lagi realisasinya. Bisa saja ada renegosiasi jika Presiden AS ganti. Catatan penting, kita harus swasembada, kurangi impor dengan tingkatkan produksi dalam negeri. Jadi sebenarnya pemenang di balik tarif 19%. Indonesia yang dapat investasi besar atau AS yang dapat akses pasar. Atau dua belah pihak bisa win-win. Jangan lupa subscribe dan tulis pendapatmu. Kita diskusi ramai-ramai di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika video ini menginspirasimu, jangan ragu untuk like, subscribe, dan share. Follow juga akun media sosial kami untuk konten-konten kritik sosial yang lebih mendalam. Bersama, kita bisa jadi bagian dari perubahan menjadi lebih baik.